Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang terkasih, keluarga, istri dan anak-anak, saudara kerabat, kenalan dari Bapak Maksi Ladopurap yang hadir pada kesempatan ini yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya kasihi sahabat, saudara Maksi Ladopurap yang sebentar lagi akan diantar ke tempat peristirahatan untuk menantikan jamahan Tuhan agar ia boleh bangkit mengalahkan kematian yang kemarin ia terima, menjadi tanda kemuliaan bagi Tuhan agar ia boleh berbahagia untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita semua pasti merasa duka ini tidak pernah akan begitu cepat hilang, apalagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kematian merupakan awal sebuah hidup baru. Oleh karena itu, mari kita menyatukan segenap hati untuk mendoakan hambanya ini, Bapak, sahabat dan saudara kita Maksi Ladopurap. Semoga ia boleh memandang kita dari keabadian hidup
akan istri dan anak-anak dan juga kita sekalian. Mari kita mengawali perjumpaan rohani kita dalam perayaan kudus ini dengan menyesali dosa dan salah kita, supaya kita semua menjadi lebih pantas mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Saya mengaku perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas selamat hidup yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua, juga kepada hamba-Mu, Bapa, saudara dan sahabat kami, Maksi Larepura, dalam persiaran hidup di atas dunia yang fana ini. Sekarang Engkau telah mengambil hamba-Mu ini di tengah kehidupan keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah asal mula kehidupannya, dan ia akan segera kembali untuk boleh bergabung bersama para kudus di surga, menikmati sukacita kekal, dan menikmati perjamuan Paskah abadi yang Engkau siapkan bagi semua orang beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Inilah firman Tuhan. Sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, oleh sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para serdadu yang mengantar Yesus ke tempat penghukuman telah sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Lalu mereka menyalibkan Yesus di situ. Bersama dengan Yesus juga disalibkan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Salah seorang dari kedua penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Ika yang terkasih, anak-anak, keluarga berduka yang ditinggalkan oleh anak sahabat kita Maksi Ladopura yang saya kasihi. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kemarin kurang lebih jam 10:04 ketika kami sedang melakukan sebuah kegiatan di Rumah Sakit Bukit untuk mengaudit beberapa unit yang ada di sana, karena saat itu sedang dilakukan opname perhitungan obat-obat. Dalam ruangan itu saya rasa terlalu pengap aroma obat yang membuat saya keluar dari gudang obat, lalu kembali ke kantor untuk minum kopi. Lalu saya coba aktifkan HP, lalu saya buka di WA. Ada beberapa teman dari Loang, juga dari Paroki Mingat, itu WA menampilkan foto saudara kita Maksi. Saya buka, tetapi saya tidak percaya apakah ini Maksi yang saya kenal atau bukan, karena mukanya juga hampir mirip dengan Bapak Maksan yang meninggal di Wepukan ketabrakan itu. Fotonya hampir mirip kalau dilihat secara sepintas. Lalu saya buka ulang, ternyata Maksi yang saya kenal aktif dalam kehidupan gereja, entah di tingkat paroki sampai ke tingkat stasi lingkungan dan kabin. Akhirnya saya minta jatah untuk mengambil keterangan di beberapa orang yang ada di sana. Lalu saya minta untuk kembali lebih dahulu untuk bertemu dengan saudara kita Maksi, sekedar untuk memberikan penghiburan dan kekuatan dan juga memberkat jenazahnya untuk kembali ke kampung halaman karena tumpah darahnya. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, apa yang dikatakan melalui firman Tuhan hari ini bertepatan dengan hari peringatan para malaikat. Sesungguhnya mengajak kita semua untuk mengerti hakikat hadirnya kita di atas dunia. Hadirnya kita di atas dunia ini, kita yakin dan percaya kita berasal dari satu Bapa yang satu dan sama. Tetapi ketika Ia menghadirkan kita semua, kita hadir tidak sendirian. Apa yang dikatakan melalui bacaan pertama tadi,
Allah menghadirkan setiap orang lengkap dengan orang yang selalu berada di samping kiri kanan untuk melindungi dan membela. Para malaikat dihadirkan bersamaan dengan hadirnya kita untuk berpijakan kaki di atas bumi yang fana ini. Karena Tuhan tahu bahwa Ia menghadirkan kita di atas bumi yang fana, dan bumi fana ini tidak pernah akan bisa mempertahankan kita untuk hidup selama-lamanya. Dengan demikian kita semua yakin bahwa Allah memiliki rencana sejak hadirnya kita di atas bumi yang fana. Lalu pada waktunya Ia akan mengambil kita sesuai dengan keputusannya dan bukan seturut keputusan manusiawi kita. Terkadang kita memang merasa sedih karena keputusan kita itu berbeda dengan keputusan Allah. Seringkali kita juga memaksakan diri agar Tuhan mengikuti keputusan kita. Jangan lupa, Tuhan itu tidak bisa diintervensi. Tuhan itu tidak bisa disogok. Sebagaimana layaknya manusia-manusia hidup dalam kefanaan itu melakukan. Karena rencana Tuhan itu tidak bisa dianggap tidak adil, karena rencananya itu berbeda dengan rencana kita. Maka kita tidak bisa menilai keputusan dan rencana Tuhan berdasarkan keputusan dan rencana manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudari, saya hanya berharap bahwa peristiwa yang merenggut nyawa Bapak Maksi adalah sebuah peristiwa yang biasa, tidak masuk dalam kategori tidak wajar. Tetapi kalaupun ternyata di kemudian hari peristiwa tercabutnya nyawa dari badan Bapak sahabat Maksi, ditemukan unsur-unsur ketidakwajaran, maka orang-orang yang melakukan hal itu adalah orang-orang biadab dan tidak memiliki iman apapun. Bapak dan Mama, saudara-saudari, kita dengar Injil mengatakan bahwa hari ini terjadi keselamatan bagi seorang penjahat yang bertobat. Penjahat saja diberikan ruang pertobatan agar ia kembali masuk dalam Firdaus untuk menemukan sukacita yang hilang oleh karena kejahatan. Bapak Maksi, Ibu Ika bersama anak-anak bukanlah kelompok orang-orang penjahat. Kalau mereka bukanlah orang-orang penjahat, maka mereka pasti akan diberikan ruang rahmat yang lebih luas, agar Bapak Maksi yang kita doakan pada kesempatan istimewa ini dikembalikan rasa sukacitanya untuk menghilangkan rasa duka orang-orang yang ditinggalkannya. Bapak dan Mama, saudara-saudari, kamu pernah dengar apa yang disebut dengan tengkorak, bukti tengkorak? Kamu pernah dengar tuh Golgota, tengkorak? Kamu pernah dengar juga sejarah kenapa itu disebut tengkorak? Kamu pernah tahu? Atau kamu buka-buka begini? Tahu? Tidak tahu? Tahu ya? Oh benar, tahu betul. Begini, tengkorak, kenapa disebut tengkorak? Karena di bukit itu tempat dikuburkan tengkorak Adam pertama. Kamu pernah dengar? Pernah? Karena Adam pertama itu jatuh dalam dosa, maka dia diambil tengkoraknya untuk dikuburkan dan dimakamkan di bukit yang disebut sampai dengan saat ini Golgota atau tengkorak. Ketika kematian Adam oleh karena dosa, Taman Firdaus itu pintunya tertutup. Ruang itu tidak lagi dibuka oleh Allah karena Adam dan Eva jatuh dalam dosa yang bukan menjadi rencana atau kisah awal penciptaan. Ketika Yesus diutus, setelah para nabi dihujat dan
para utusan Allah dibunuh dan dibuang keluar dari Taman Firdaus, maka Allah berencana untuk mengutus putranya dan jadilah demikian. Yesus yang kita kenal itu juga dengan sebutan Adam baru. Oleh karena itu ketika melalui kisah sengsara yang luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh satu jenis manusia di atas dunia ini, justru dialami oleh Yesus. Dia diarak, sementara dicemeti oleh para algojo, dan dimahkotai duri menuju Bukit Tengkorak. Dan kamu tahu, ketika salib itu ditancapkan, pangkal salib itu tertancap pada tengkorak Adam yang dimakamkan di tempat itu. Apa maksudnya? Ketika salib atau pangkal salib Kristus tertancap di situ, dia sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa di atas tengkorak Adam bergantunglah jiwa raga sang Adam yang baru. Oleh karena itu, ketika Maria Magdalena hendak ke Bukit Golgota merempah-rempahi jenazah Yesus, dia berpikir bahwa orang yang ada di situ adalah penjaga taman. Ternyata Yesus sendiri. Logika, filosofi dan teologisnya demikian, bahwa kenapa dia berpikir bahwa dia sedang menjaga taman. Itu artinya dengan tancapan salib di atas tengkorak Yesus, pintu Firdaus dibuka kembali, ruang sukacita terbuka lebar untuk orang yang mengimani keselamatan yang berasal dari Allah. Sampai pada titik ini, semua mengerti? Mengerti ya? Oke. Sekarang Bapak Maksi, Saudara Maksi telah menorehkan kisah hidup, mencatat peristiwa-peristiwa indah dalam seluruh kehidupannya, bukan di tanah leluhurnya. Dia ternyata tidak juga meneteskan air mata, meneteskan keringat dan cucuran darah terakhir, bukan tertumpah di tanah tumpah darah. Itu artinya bahwa Bapak Maksi dimanapun ia berada, ketika ia melepaskan kampung tumpah darahnya, ternyata masih ada kampung lain, tempat ia mengabdikan diri, tidak hanya untuk dunia yang fana, tetapi untuk gereja yang telah membukakan pintu kekal bagi hidup abadinya. Bapak Maksi seperti orang yang berada di jalan persimpangan. Tangan kanannya mengabdikan diri bagi negara, tangan kirinya tetap tidak tenang, selalu diayunkan untuk menunjukkan abdinya bagi gereja dan umat yang dipercayakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kematian Bapak Maksi memang mengejutkan kita, tetapi itu cumalah kematian raga. Karena kematian raga bisa kita raba dan bisa kita lihat. Tetapi sebagai orang beriman, apapun kepercayaan, apapun agamanya, kita yakin bahwa jiwa seseorang tidak pernah akan mati dan tidak bisa dirubah-raba oleh siapapun.
bahwa unsur kematian itu melekat pada badan Bapak Maksi, tetapi unsur kekekalan tidak pernah akan lari dari jiwa yang pernah hidup dalam badan Bapak Maksi. Setiap manusia yang memiliki kemampuan jenis apapun, dia hanya berhenti berkuasa ketika dia mengambil rencana Tuhan bagi miliknya, lalu membuat raga seseorang mati kaku dan tidak berdaya. Tetapi dengan kekuatan yang ia miliki, dia tidak pernah akan mampu menyentuh jiwa Bapak Maksi. Karena jiwa Bapak Maksi ada dalam perlindungan para malaikat ketika ia dihadirkan dalam kefanaan pijakan bumi di tempat ia bersiarah. Jadi Bapak, Mama, saudara-saudari, jangan Anda berpikir bahwa kamu itu yang paling hebat, yang bisa membuat orang mati terkapar. Tetapi kaparnya seseorang cuma sebatas badan, tetapi jiwanya akan bergerak ke sana kemari mencari orang yang terlanjur membuat badannya kaku dan mati. Jadi hati-hati. Muka-muka model ini hati-hati. Kamu boleh membusukkan badan, membusukkan dada, lalu menyaksikan kematian raga anak Bapak, sahabatku Maksi. Tetapi Anda tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghentikan jiwanya agar tetap berteriak mencari mangsanya yang telah menggugurkan badan anak, sahabat, dan saudaraku Maksi. Bapak dan Mama, saudara-saudari, peristiwa pemakaman atau penguburan orang mati itu wajib hukumnya. Kalau pastor paroki berhalangan, minta pastor lain untuk menguburkan. Itu wajib hukumnya. Tadi saya telepon sama penguburan, orang suicide engkau ke tidak? Saya bisa dan engkau memparoki. Saya, oh bisa saja. Mereka susah sampaikan dari mana? Oke, saya bisa. Tapi engkau ingat, kalau ketika mereka meminta engkau waktu malam ketiga nebo atau malam ke-40, engkau mesti melayani. Karena Bapak Maksi, umatku yang ada di Santa Maria Ratu Damai, tetapi berasal sebagai umat di kampung halamannya. Bapak dan Mama, saudara-saudari, hari ini kita semua hadir bertemu dengan Bapak Maksi secara ragawi untuk terakhir kali. Saya mewakili gereja Allah memberikan tanda hormat bagi umat siapapun yang meninggal dunia. Itu penghormatan dari gereja sebagai tanda bahwa dia ini pernah bertumbuh dalam satu rumah peribadatan yang satu dan sama dan memiliki keyakinan bahwa Yesus sang juru selamat kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam penghormatan terhadap Bapak Maksi. Bukan karena ia telah berbuat banyak, tetapi pertama-tama karena ia adalah seorang umat Katolik yang memiliki keyakinan bahwa Kristuslah jaminan hidup dan karyanya. Adik, sahabat Maksi yang saya kasih, cuma kata-kata inilah yang memberikan engkau kekuatan dan alamat pasti, dan saya yakin dengan doa dan peristiwa pemakaman hari ini, langkahmu pasti menuju alamat yang benar dan pasti untuk menemukan arti kehidupan sejatimu. Tetapi saya cuma minta agar engkau segera membuka mata jiwamu untuk melihat duka
duka yang dialami oleh istri dan anak-anak. Buka matamu, buka mata hatimu, buka mata jiwamu. Karena mata jiwamu tetap akan memelototi semua orang yang pernah melakukan kebaikan terhadap dirimu. Dan engkau juga memelototi semua orang yang mungkin pernah membenci dirimu. Kepada kita semua, baik umat paroki yang ada di sini di stasi ini, teristimewa umatku yang datang dari paroki Santa Maria Ratu Damai, pandanglah sahabatmu ini, pandanglah saudaramu ini. Dia akan tetap menjadi sahabat dan saudaramu sepanjang hidupmu. Kemanapun kita pergi, wajah Bapak Maksi tetap dikenang karena dia pernah hidup bersama dengan kita. Dia pernah mengabdikan diri di KBG tempat ia berada, di lingkungan tempat ia berusaha, dan di mana saja di paroki. Pasti Bapak Maksi selalu dengan hati terbuka membiarkan tangan yang terluka tanpa ada orang yang bisa menyembuhkannya. Dan Bapak Maksi, kami yang telah membuat engkau terluka, kami yakin obat yang paling sejati yang menyembuhkan luka batin dan luka jiwamu telah engkau temukan. Tidak di atas dunia, tetapi di atas bukit Golgota, ketika engkau memandang salib Kristus tertancap pada tengkorak Adam lama. Pintu surga, pintu Firdaus telah terbuka lebar bagi hidup abadi. Silakan anak, sahabat, saudaraku, langkahkan kakimu dengan pasti dan tancapkanlah pada tengkorak Adam yang lama, agar pintu yang sama yang pernah dibuka oleh Yesus melebarkan sayapnya, menerima engkau dalam pangkuan Abraham dan pangkuan Yesus yang engkau imani. Berjalanlah, dan doa kami menyertai hari siaramu menuju rumah Tuhan. Jangan lupa berdoa untuk Ibu Ika, istrimu, dan ketiga anakmu yang masih sangat membutuhkan pelukan. Selamat jalan Bapak Maksi, selamat jalan sahabat Maksi, selamat jalan teman dan kerabatku. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak dan Mama, saudara-saudari, mari kita mengikuti upacara pemberkatan jenazah Bapak, saudara, sahabat kita Maksi Ladopro. Bapak Maksi yang saya kasih, keluarga yang berduka, mari kita menyiapkan seluruh diri kita, bukan hati kita dalam doa-doa, mohon berkat Tuhan untuk jenazah Bapak Maksi Ladopro. Allah Bapa yang Maha Kuasa, namamu kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur, terima kasih kehadiratmu atas selamat hidup yang telah engkau anugerahkan ke atas hamba-mu ini dalam pesiaran di atas dunia yang fana ini. Sekarang engkau telah memanggil dia dalam rencana indah untuk menempatkan dia dalam sukacita abadi bersama para kudus di surga. Sebelum kami melepas pergikan sahabat Maksi Ladopro, kami ingin meminta rahmat dan berkat dari Tuhan turun atasmu. Semoga berkat ini melapangkan jalanmu, meluaskan jiwamu untuk boleh segera menemukan arti hidupmu yang sejati. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui penumpangan tanganku ini, turunkanlah dan curahkanlah rahmat dan berkat atas hamba-Mu, Bapa, adik, sahabat dan saudaraku Maksi Ladopro
yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu beberapa waktu yang lalu. Kami yakin berkat-Mu ini melapangkan jiwanya, menguatkan langkahnya, agar tidak tersesat, melainkan tetap berada dalam tuntunan para malaikat agung-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menurunkan rahmat dan berkat atas hamba dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami kehadirat-Mu yang kudus. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Allah Bapa di surga, doa kami ini mohon berkat keselamatan kekal untuk hamba-Mu, Bapa, saudara, sahabat kami Maksi Laraburap, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Terimalah dia dalam pelukan kasih sayang-Mu yang abadi. Jadikanlah dia berdoa bagi keluarga dan kami semua dalam persiaran hidup ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, teristimewa anak dan istri yang masih bersiara di dunia ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah rahmat penguatan, rahmat pengharapan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap menjaminkan hidup di bawah penyelenggaraan-Mu, dan Engkaulah satu-satunya jaminan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi segenap anggota keluarga dari Bapak Maksi dan juga Bu Ika yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Perkenankanlah mereka boleh bersatu kembali untuk menikmati sukacita bersama para kudus, dan kiranya mereka semua tetaplah menjadi pendoa bagi kami dalam persiaran hidup. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami sekalian yang hadir dalam perayaan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hadirkanlah kekuatan dalam diri kami masing-masing, agar kami dengan langkah yang pasti menjalani dan mengisi hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Berikanlah kami semua kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, itulah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sedari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana lama pada percampuran air dan anggur, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sedari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan negara hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap padamu, semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami ucapkan untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Maksi dan juga kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kami semua dalam pesiaran hidup ini. Persatukanlah dengan persembahan Imam Agung Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukanlah dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami memadakan kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Tuhan, segala kuasa, Surga dan kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah segenap umatmu yang hadir dalam perayaan kudus ini, juga kaum keluarga, istri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh Bapak Maksi lalu kurang. Anugerahkanlah kami semua kesehatan yang baik, penghiburan dan kekuatan, agar kami dengan langkah pasti mengisi hari-hari hidup kami dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh syukur. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Kami berdoa secara khusus mohon keselamatan kekal untuk hamba-Mu,
Bapa, saudara dan sahabat kami, Marsilado Purap, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu beberapa waktu yang lalu. Terimalah dia dalam pelukan kasih sayang-Mu. Berikanlah ia kesempatan untuk menikmati sukacita bersama para kudus-Mu di surga dan menjadi pendoa bagi istri, anak-anak yang ditinggalkan, dan juga kami semua dalam kesiaran hidup ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan seluruh doa dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Semoga kepada tubuh dan darah Tuhan kami sambut memberi kami hidup abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Bapak Ibu Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita, Sang Juru Selamat yang mengalirkan darahnya untuk menebus kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak bangsa datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian. bersama para
Baik, sebelum kita menutup perayaan Ekaristi kita dan mengantar saudara dan sahabat kita, sebelum peti ini ditutup kayu penghormatan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk keluarga, ibu Ika dan anak-anak, juga keluarga yang ada di dalam tanah ini yang telah memberikan Bapak Maksi untuk hidup di lingkungan prestasi dan berada di paroki Santa Maria. Terima kasih atas pengabdian putramu yang telah Anda kirim untuk mengabdikan diri di paroki kami paroki Santa Maria. Atas nama segenap umat dari paroki Santa Maria kami, saya selaku pastor paroki mewakili mereka semua untuk mengucapkan terima kasih untuk Bapak Maksi dan segenap anggota keluarga yang telah memberikan Bapak Maksi untuk kami selama beberapa tahun hidup dan mengabdi untuk tanah, untuk paroki Santa Maria Labuan. Namamu tetap dikenang. Kami juga minta maaf atas luka-luka yang pernah Anda rasakan, atas sakit yang pernah terputus oleh tingkah laku dan perkataan kami. Saya atas nama umat sekalian menyampaikan permohonan maaf. Kalau yang berikut saya setelah peti jenazah ini ditutup, setelah itu tidak ada ibadat lagi dalam rumah, tidak ada ibadat lagi setelah ini. Langsung diarahkan seluruh umat untuk mengantar jenazah Bapak Maksi lalu purap ke tempat pemakaman diiringi dengan nyanyian. Saya minta maaf, saya pikir kamu yang di dalam tadi agama Buddha. Nah, karena agama Muslim sudah jelas mereka pakai hijab. Atau kita punya orang Muslim, orang Katolik itu disebut mantah atau mantila. Kau punya itu hijab, kami punya itu mantila. Biasa digunakan untuk peribadatan. Jadi jangan pikir kamu sendiri yang pakai, waktu itu tidak. Kami orang-orang Kristen, kami punya itu mantila. Itu asal mula dari hijab, manta atau mantila. Apa gunanya? Kira-kira kita pakai untuk menutup kecantikan manusiawi kita agar semua orang menyaksikan kecantikan Allah. Bukan. Jadi kalau seandainya kita pakai hijab, kalau kita pakai mantila, baru kita pakai mantila itu tambah cantik. Itu keliru. Kita justru menutup kecantikan kita agar orang lain melihat satu-satunya Allah yang paling cantik yang kita sembah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kamu bangun supaya kita duduk. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah hadir dalam perayaan kudus ini, perayaan untuk pemakaman hamba-Mu, Bapa, sahabat dan saudara kami Maksi Lado Purap. Kami percaya bahwa Engkau telah menyiapkan rumah baginya, rumah kediaman abadi, tempat ia merasakan nikmatnya kerahiman-Mu yang tiada batasnya. Anugerahkanlah kekuatan bagi keluarga, istri dan anak-anaknya ditinggalkan dan kami semua yang masih dalam persiaran hidup ini. Semoga nama-Mu tetap menjadi jaminan hidup dan karya kami, dan kami yakin doa-doa kami Engkau terima di hadirat-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Semoga Tuhan beserta kita. Kita sekalian, kamu keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Maksi, juga Bapak Maksi sendiri, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, bisa sudah selesai, hiduplah dalam kasih Tuhan.
memberkati perjalanan ini. Canda tawa denganmu masih menggema di sarung bayi kami, tapi semua telah berakhir. Kini semua tinggal kenangan. Kepadanya kita kembali. Suratan jemarimu kini terpatri menghiasi rumahmu. Nasihat dan petunmu kini tersimpan di dalam kalbu kami, tapi semua telah berakhir. Kini semua tinggal kenangan. Kepadanya kita kembali. Istirahatlah yang tenang, kami semua sayang padamu.